Mus'ab bin Umair ini salah satu yang paling menarik. Mus'ab bin Umair itu ketika itu seorang yang sangat tampan, ya, pakaiannya semuanya bagus, itu minyak wanginya itu mahal, bahkan disebutkan nek mlampah niku dereng ketinggal tiange wis ambune wangi pun saged kecium. Saking luar biasa. Ki sapa ki wangi? Mesti Mus'ab bin Umair. Kan jenengan mboten enten sing kados niku. Teko teng masjid urung teko wangi wis wangine Pak iki mesti. Wangi urung ana, baru mau jalan. Itu saking perlentenya itu Mus'ab bin Umair. Ketika itu enggak ada orang atau enggak ada akhwat yang enggak ngidolakan Mus'ab bin Umair. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Dan salah satu nikmat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, digerakkan hati kita untuk bisa hadir di masjid yang mudah-mudahan dipenuhi dengan barakah, yang mudah-mudahan insya Allah menjadi pelita bagi seluruh jamaah yang hadir di masjid ini, menjadi penuntun pada jalan Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan pada kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Materi kita sebagaimana menjadi kajian rutin adalah Sirah An-Nabawiyah, yang dari situ, dari perjalanan hidup Nabi SAW, kita bisa mengambil banyak ibrah. Di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana dakwah Rasulullah SAW, fase dakwah jahriyah, fase dakwah yang mulai terang-terangan. Sebagaimana sudah kita sebutkan di materi sebelumnya, bahwasanya dakwah dibagi menjadi dakwatun sirriyah dan dakwatun jahriyah. Dakwah sirriyah sifatnya adalah dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, man to man, ya. Rasulullah SAW menyampaikannya secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah berkumpul di tempatnya Arqam ibn Abdul Arqam, di tempatnya sahabat Arqam ibn Abdul Arqam, dengan sembunyi-sembunyi, nggak ada orang Quraisy yang tahu, dalam rangka menjaga keamanan, menjaga supaya dakwah ini tidak terganggu. Tapi lama kelamaan nggak mungkin sesuatu itu disembunyikan terus menerus. Maka apalagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang hak, maka sesuatu yang hak itu mesti akan ditolong. Maka Rasulullah SAW kemudian memulai dakwah jahriyah yang kita sudah sampaikan di awal-awal dakwah. Rasulullah SAW mendapatkan banyak sekali laqab, ya, yang kita sampaikan. Walid ibn Mughirah berkumpul dengan para petinggi-petinggi Quraisy. Mereka bermusyawarah, berembuk, apa kira-kira yang paling cocok untuk diberikan laqab itu, ya,
kepada Rasulullah SAW. Ada yang menyampaikan penyihir, ada yang menyampaikan dukun, ada yang menyampaikan syair, penyair, ya, ada yang mengatakan sahir, ya, macam-macam lakop yang disematkan kepada Rasulullah SAW. Dan justru di sela-sela ini kita sampaikan kemarin beberapa orang masuk Islam, seperti Dhamat Al-Azdi. Dhamat Al-Azdi itu awalnya tukang, kalau kita bisa sampaikan, dukun, ya. Kalau dulu istilahnya itu namanya jampi. Jampi itu namanya ruqyah. Makanya ruqyah itu artinya jampi-jampi, ya. Nah, cuma bedanya ada ruqyah yang syar'iyah, ada yang ghairu syar'iyah. Ruqyah yang sifatnya syar'iyah. Ruqyah syar'i itu ada 3 syaratnya. Paling enggak ada 3 yang disepakati oleh para ulama. Jadi kita pengen ngerti ini ruqyah syar'i atau enggak, ya, paling enggak ada 3 syaratnya. Pertama itu adalah an yakuna minal Qur'anil Karim. Harus ruqyahnya itu dengan Al-Qur'an. Kenapa dengan Al-Qur'an? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah menyampaikan, dan kami turunkan dalam Al-Quran itu di dalamnya ada syifa. Syifa itu artinya penyembuh. Maka salah satu fungsi Al-Quran itu menyembuhkan penyakit. Penyakit itu penyakit mencakup penyakit hati dan penyakit fisik. Nah, maka ini kalau ada orang ruqyah nggak pakai Al-Quran, nyun sewu nih, berarti ini diragukan. Saya harus menyebut ini, ada satu acara di TV, seorang yang disebut Ustadz di TV, ya. Ketika ditanya gimana kalau ruqyah pakai bacaan Quran, wah nggak usah pakai Al-Quran, malah nggak usah pakai Al-Quran. Nah ini ngamu, mau soal wong ruqyah itu harus pakai Al-Quran, malah nggak usah pakai Al-Quran. Nah, ini suatu yang bertentangan dengan apa yang disepakati oleh para ulama. Ya, maka kok ruqyah itu harus dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua adalah an yakuna bi asma'il husna, dengan nama-nama Allah yang baik, bertawasul dengan nama-nama Allah yang baik, wa an takuna bil lughatil arabiyyah au al-lughah al-mafhumah, dengan bahasa Arab atau bahasa yang difahami. Bahasa yang difahami itu maksudnya seperti apa? Bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan namamu yang baik, yang maha pengasih, maha penyayang, yang engkau adalah asy-syafi, maha penyembuh, sembuhkanlah fulan dari penyakit ini. Itu enggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia, mafhum, difahami. Kadang sebagian nyun sewu dukun itu nyematkan kalimat-kalimat yang aneh, yang tidak bisa difahami, ya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah tidak boleh meyakini ruqyah itu bisa menyembuhkan kecuali dengan izin Allah SWT. Jadi semuanya itu adalah wasilah, ya. Yang menyembuhkan siapa? Allah SWT. Nah ini paling enggak 3 syarat ini yang oleh para ulama disyaratkan bahwasanya ruqyah itu boleh. Karena di awal ruqyah itu Rasulullah SAW menyampaikan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Ruqyah itu jampi-jampi, tamaim itu raja, wat tiwalah, ya, tiwalah itu ya semacam pelet, ya. Syirkun bagian dari syirik. Kemudian baru setelah itu Rasulullah SAW membolehkan ruqyah sebagaimana disebutkan a'ridu alayya ruqakum. Coba pertunjukkan kepada kami cara kalian meruqyah. La ba'sa ma lam yakun fi syirkun. Enggak apa-apa kalau selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Ya, kembali ke materi kita, nggih. Dhamat Al-Azdi ini seorang dukun. Jadi kan karena orang-orang musyrik menyampaikan Rasulullah itu junun, orang yang gila. Jadi dia punya niat baik. Wah, kok nek ketemu coba tak ruqyahi gitu. Muga-muga mari. Ya. Ini sudah niat baik karena mengira Rasulullah itu apa?
orang gila. Begitu ketemu terus ditekoi, malah nyampaikan sesuatu kalimat, Masya Allah ini bukan orang gila, nggak ada orang gila kayak gini. Saya udah ketemu orang gila dari timur ke barat, nggak ada yang modelnya gini nih. Ya. Akhirnya kata beliau, ini orang yang Masya Allah, ternyata bukan orang gila, bahkan akhirnya Dhammad Al-Azdi masuk Islam gara-gara bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian kita sudah sebutkan Islamnya sahabat-sahabat yang lain seperti Husain. Ya, Husain itu bapaknya Imran. Kalau dikenal Imran ibn Husain, yang terkenal Imran bin Husain itu sahabat Rasulullah SAW. Nah, Husain ini bapaknya. Beliau juga masuk Islam di sela-sela itu. Juga Abu Dzar Al-Ghifari dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, insya Allah di pagi ini kita akan mengenal bagaimana atau mengerti bagaimana beratnya dakwah. Nah, kita enak sekali dakwah zaman sekarang itu enak banget. Enggak, insya Allah orang menyampaikan sesuatu sekarang itu bebas. Ya. Nyampaikan tentang Islam malah dikai panggung. Ya. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah SAW buru-buru. Ya. Rasulullah SAW mendapatkan cobaan, ya, ujian yang luar biasa berat. Ya. Makanya kita akan kenal bagaimana nanti cobaan-cobaan beliau. Maka di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat, terutama ayat-ayat yang turun di fase Makkah, itu memerintahkan untuk sabar. Ya. Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersabar. Contohnya fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya, bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Ya, rasul-rasul yang terpilih sebelum engkau, ya. Seperti Nabi Nuh. Ya, diingatkan tentang kisahnya Nuh alaihissalam 950 tahun dakwah. Dakwahnya tok itu 950 tahun. Ada yang nyampaikan umur beliau 1200, ada yang nyampaikan 1300, ada yang nyampaikan. Jadi dakwahnya tok itu, Pak. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Ya. Kami telah mengutus Nuh di tengah-tengah kaumnya, ya, dan beliau hidup di tengah-tengah mereka alfasanatin illa khamsina ama, berdakwah di tengah-tengah mereka 950 tahun. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat bahwasanya selama dakwah sepanjang itu pengikutnya itu cuma sedikit, disebutkan 12, disebutkan 18, 28, paling banyak orang ngatek 100. Itu hasil dari dakwah berapa tahun? 950 tahun. Belum ujian-ujian yang luar biasa yang didapatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka diingatkan, Rasulullah disampaikan kisahnya Nuh alaihissalam, kisahnya Ibrahim. Ibrahim satu-satunya orang yang beriman, dan disebutkan setelah itu ada 4 orang yang beriman di masa beliau. Sisanya orang kafir kabeh. Makanya ujiannya berat sekali Nabi Ibrahim. Harus ngelawan seluruh negara ketika itu yang semuanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau harus mendapatkan gangguan yang luar biasa, dilempar ke tengah-tengah api yang sangat besar sekali. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya. Disampaikan, ya naru kuni bardahu wa salaman ala Ibrahim fa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Ya. Ketika dilemparkan, Allah menyampaikan, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Diingatkan juga kisahnya apa? Setelah Nabi Ibrahim, kisahnya Musa. Musa Masya Allah luar biasa, harus melawan kekuasaan superpower dunia ketika itu, Fir'aun laknatullah alaih. Yang Fir'aun ini punya kekuatan, punya pasukan yang luar biasa, ya. Musa ditampilkan untuk bisa mengeluarkan Bani Israel dari kesusahan yang menimpa mereka, dari perbudakan yang terus menghantui mereka.
Bani Israel itu diperbudak, suruh, kalau bayangannya sekarang suruh membuat piramid. Piramid itu satu baloknya itu beratnya 1 ton, satu kotak batunya itu. Ya. Mudah-mudahan mungkin diparingi rezeki saged umroh sekalian tur teng Mesir. Allahumma amin. Ngaten bahkan jalan-jalan seneng ya Bu. Amin insyaallah, tapi bukan sekedar jalan-jalan nggih. Jalan-jalan dan ibadah insyaallah. Jadi piramid itu jenengan bayangkan aja kalau satu kotaknya 1 ton itu nyambut gawene piye itu, areng geret watune piye. Ya, abote kaya ngopo. Itu Bani Israel dulu diperbudak oleh Firaun dan Nabi Musa dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyelamat bagi mereka. Kayak kalau bahasanya orang Yahudi Mesias. Mesias itu salah satunya difahami Musa. Ya. Difahami juga Isa, tapi difahami Musa karena dia menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan. Ya. Nabi Musa ini Masya Allah ujiannya luar biasa. Ya. Berjalan beratus-ratus kilometer nggak bawa bekal sampai sangat-sangat lapar ya. Pas ngeleh-ngeleh lapar-laparnya beliau melihat ada dua orang wanita, 2 orang gadis lagi ngangsu banyu. Oke. Maka meskipun beliau capek, lapar, wah ini Musa ini seorang laki-laki yang the real man, ya, the real man, lanang tenan gitu. Makanya beliau kemudian tergerak hatinya untuk membantu. Ya. Makanya kata Allah SWT mau mengabadikan dalam surah Al-Qasas, falamma warada ma'a madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Kata Nabi Musa, qala ma khatbukuma, ketika lihat orang banyak mau nimba air, ini 2 wanita ini nggak bisa nimba karena saking apa? Rame nih. Nabi Musa udah capek, udah nggak kuat. Ketika lihat itu, Nabi Musa nggak tega. Didatangilah 2 wanita tadi, terus disebutkan, kenapa kamu kok di sini ngapain? Gitu. Wong wedok dhewe ngopo? Ya. Qala la nasqi hatta yustira ar-ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Kami nggak bisa nimba air ini karena apa? Karena banyak orang yang ada di sini. Bapak kami sudah sepuh, nek kon nimba nggih mboten kiat mesake gitu. Maka kami ya yang ngalah, yang sebagai anaknya karena nggak punya laki-laki ya wedok ya piye meneh sing ngangsu wedok. Terus akhirnya fasaqalahuma, Nabi Musa dengan cekatan cepet langsung ditimbake, diambilin air. Tapi nggak ada udang di balik bakwan ya. Makanya Nabi Musa langsung fatawalla, ya, fasaqalahuma summa tawalla ila dzil. Ketika sudah ngambilin air rampung urusannya ya wis. Ora wong kayak wong zaman sakniki nomere pinten, Mbak? Ruwet nek niki. Nabi Musa langsung berpaling, berteduh di bawah pohon. Beliau mengeluhkan capeknya yang luar biasa, sakit yang luar biasa, dikejar-kejar mau dibunuh Firaun, malah habis itu belum dapat makanan. Akhirnya ndonga, Nabi Musa ndonga. Summa tawalla ila dzilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doanya Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi Nabi Musa itu aslinya ndonga njaluk panganan. Karena lapar banget. Tapi kan mosok njaluk, ya Allah, aku njaluk panganan. Ngomongnya kok koyok piye ngeten. Ampun diperjelas, ya Allah, kula nyuwun gorengan gitu kan. Masuk ngeten. Ya. Nabi Musa disebutkan apa di situ? Ya Allah, ini sungguhnya aku lima anzalta ilayya, terhadap apa yang engkau turunkan terhadapku, min khairin, dari kebaikan. Fakir, sangat butuh sekali sekarang. Di sini disebutkan min khairin, umum. Salah satu kebaikan itu beliau dapatkan apa? Makanan. Makanya doanya Nabi Musa diijabai. Sing tadi di apa namanya?
ditimbake banyune itu sampai rumah cerita karo pake gitu kan. Oh, ya wis celuken wae rene. Terus datang disampaikan inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ma saqaita lana. Bapakku ngersake jenengan rawuh teng griya. Kepengin dikasih napa? Imbalan. Dikasih balasan. Wah, Nabi Musa wah mesti kon mangan iki. Akhirnya napa? Dibawalah jalan ke rumah. Dalam beberapa riwayat Nabi Musa jalan di depan, dua wanita tadi nggih, yang nanti salah satunya akan jadi istrinya itu jalan di belakang. Kalau jalannya ke kiri dilempar batu ke kiri, kalau ke kanan dilempar batu ke kanan. Jadi jaga bener, orang melakukan bareng ngobrol mboten. Nggih. Masya Allah. Begitu sampai di rumahnya, dalam beberapa riwayat itu Nabi Syuaib disebutkan faqassa alaihil qasas, dia menceritakan seluruh kisah yang terjadi dari kecilnya di istananya Fir'aun, tumbuh di sana sampai akhirnya bunuh seorang Kipti, akhirnya dikejar-kejar sampai ke tempat itu di Madian itu. Nah, maka kata Syuaib ya, dalam riwayat najauta minal qaumidz zalimin, engkau telah diselamatkan Allah, selamat dari kaum yang zalim. Nah, balasannya apa Nabi Musa mendapatkan? Disampaikan dalam Al-Qur'an ya. Kata Nabi Syuaib, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya ala an ta'jurani thamaniya hijaj wa in atmamta 'ashran famin 'indik. Kata Nabi Syuaib, gini, saya mau ngasih balasan kamu, tak kasih imbalan kamu nikahi anak saya. Kan enak banget Pak, mboten modal. Nabi Musa modal wing klambi tok lunga ora apa-apa. Tekan ngono malah kon nikah. Wis ngono diwenehi gawean. Sakniki orang mau nikah itu kan mesti mikir aku nyambut gaweane urung genah kaya ngene arep bojo, mesti mikir. Nah niki wis nikah dikai gawean. Sakniki jaman sakniki jenengan purun mboten kalih putrine kula tak nikahke, bare tak kei toko. Nah, wis garek dilakokke. Kan seneng niku kan, wis nikah dimodali meneh. Nabi Musa seperti itu. Ya, Masya Allah. Nah, akhirnya lah terjadi Nabi Musa menikahi, kemudian putrinya Nabi Syuaib ya. Kemudian beliau berkhidmah di tempatnya sampai waktu yang ditentukan 8 tahun tadi. Ya. Akhirnya setelah itu baru kembali lagi ke Mesir. Nah, nanti panjang ceritanya tentang Nabi Musa. Jadi intinya diingatkan tentang kisah Nabi Musa, beratnya beliau dalam dakwah. Kemudian Isa alaihissalam yang kita lihat sampai akhir itu dikepung oleh orang Yahudi, mau dibunuh, akhirnya diangkat oleh Allah ke langit. Seluruhnya Nabi Ulul Azmi ini istimewa, dan Rasulullah SAW selalu diingatkan. Tentang surah Muzammil ayat 10 itu diiringi perintah untuk qiyamul lail. Perintah untuk qiyamul lail kalih baca Al-Quran, karena itu salah satu bekal yang luar biasa. Orang yang kalau biasa qiyamul lailnya itu panjang dengan baca Al-Quran, maka akan punya kepribadian yang kuat menahan beban-beban hidup yang berat. Makanya di surah Al-Muzammil kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini salah satu perintahnya. Dan di dalam surah Al-Muzammil Allah menyampaikan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ya. Bersabarlah engkau wahai Muhammad atas ucapan-ucapan ya. Omong eleke wong kafir. Ya. Nek bahasane omong elek cangkem elek gitu kan. Dadi omongane elek, elek ora ono sing apik, kan sabar. Jadi umpamane piyambak niki ngrasake kadang enten sing omong elek niku kadang sithik. Nek zaman dulu Nabi Muhammad setiap hari dunen ini bendino. Kan apa kan sabar. Itu luar biasa sekali. Surah Al-Insan ayat 24, An-Naml ayat 70, Fussilat ayat
43 dan ayat-ayat yang lain yang tidak terhitung. Perintah untuk Rasulullah SAW bersabar atas ujian-ujian dalam dakwah. Nah, kemudian ini kita sebutkan insya Allah beberapa sampel contoh bagaimana ujiannya Rasulullah SAW, beratnya beliau. Ya. Salah satunya apa yang Rasulullah SAW dapatkan dari Abu Jahal. Abu Jahal ini salah satu pentolannya orang Quraisy, ya, yang termasuk yang sangat-sangat memusuhi Rasulullah SAW setelah dakwahnya beliau. Ya. Maka disebutkan, kata Abu Jahal, ya, apakah Muhammad itu dia nampakkan sujud di depan kalian? Kata orang-orang, ya. Kata Abu Jahal, wallata wal uzza, demi Lata dan Uzza, kata dia, la in ra'aituhu yaf'al dzalik, kalau saya lihat langsung dia nyembah atau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di depan mataku, la ata'anna ala raqabatihi, tak pidak mesti gulune. Pas sujud arep tak pidak. Ini yang disampaikan oleh Abu Jahal, ya. Wala a'firanna wajhahu fit turab, tak sungkurkan wajahnya di tanah, tak benamke sekalian. Qala fa'ata Rasulullah SAW wa huwa yusalli. Maka benar, ketika Rasulullah SAW lagi sholat, Abu Jahal datang. Ya. Za'ama la yata'u ala raqabati, dia kepingin untuk dekati Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat ketika dekati, tiba-tiba ada unta budi sing ngalangi Abu Jahal ini. Akhirnya beliau nggak bisa dekati Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat Rasulullah menyampaikan, laudana minni, kalau seandainya benar-benar dekati saya, mau midak, kata Rasulullah, lakhtatafathul malaikah, maka dia akan diambil oleh para malaikat, gitu. Ini satu riwayat tentang bagaimana Abu Jahal berusaha untuk mengganggu Rasulullah SAW. Kemudian riwayat yang lain, riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW sholat di Ka'bah, ya, ada seorang Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini ketika Rasulullah sholat itu dia ngambil kain, kemudian diambillah lehernya Rasulullah, kemudian dicekik sama Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian sama Abu Bakar As-Siddiq itu bela Rasulullah SAW, sampai beliau menyampaikan, ataqtulu rajulan ayyaqula rabbiyallah, apakah engkau akan membunuh orang cuma gara-gara ngomong rabbiyallah, Rabbku adalah Allah. Jadi sebab permusuhannya itu cuma satu, karena mereka mengatakan la ilaha illallah, karena orang muslim mengatakan la ilaha illallah, karena Rasulullah SAW mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka disebutkan di surah Al-Buruj, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, tidaklah orang-orang musyrik itu musuhi kita kecuali gara-gara satu hal saja. Sebabnya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha terpuji. Itu sebabnya permusuhan orang kafir itu sebab kita mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kalau flashback kemarin kita lihat, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah secara terang-terangan, bahkan sebelum Rasulullah berdakwah, itu hubungannya fine-fine aja, baik-baik aja. Jadi Rasulullah itu bahkan disenangi semua orang Mekah. Nggak ada orang Mekah itu yang nggak senang sama Rasulullah SAW. Ya. Tetapi ketika Rasulullah memulai dakwah, Abu Lahab, pamannya sendiri, ya, mengatakan tabban kayak Muhammad, cilaka we Muhammad. Pamannya sendiri, yang bahkan dua putrinya Rasulullah SAW dinikahkan sama anaknya Abu Lahab. Ya.
Bahkan sampai disampaikan sama Abu Lahab, "Ming kaya ngene tok to ngumpulke kita itu. Ali hadza jama'tana." Ya. Belum Ummu Jamil yang dikatakan Ummu Jamil, ya, istrinya Abu Lahab itu. Setiap Rasulullah jalan, tempat yang dilewati beliau ditaburi dengan duri-duri, ya, ditaruhlah kotoran. Tapi karena Rasulullah jiwane gede, Masya Allah, tidak sedikit pun membuat beliau bergeser dari menyampaikan al-haq. Ya. Ujian-ujian itu, ya, gangguan-gangguan tersebut tidak membuat Rasulullah itu down. Ya. Makanya ya, kemarin saya baru ketemu Ustaz Muhammad Faizar, ya. Ini pagi ini Ahad pagi di atas. Ya. Beliau nyeritakan, jadi ada 3 model santet. Jadi santet yang pertama itu santet psikis. Santet psikis itu gimana? Wong diteror tok. Awas Pak, engko tak santet bengi deloken wae. Domongi ngono wis stres jantungan. Jadi jantungan itu mergo psikise durung disantet wis jantungan. Nah, ini yang lebih bahaya. Jadi orang itu kalau jiwanya lemah, itu kan diancam sidik, duneni sidik, itu langsung down. Nah, itu sebenarnya sebab penyakitnya itu. Jadi tanpa disantet wis kena santet. Dia nyantet dirinya sendiri itu dengan kayak gitu. Makanya orang itu harus punya kepribadian kuat gitu loh. Ya, kalau ada omongan-omongan elek wis rasa dirungokke, rasa digagas gitu kan. Orang disantet wis ora apa-apa, disantet santet wae ora gitu. Monggo, saya punya Allah yang melindungi saya gitu. Ya. Enggak malah bingung, aduh piye iki mah disantet jam 12 bengi. Ya. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ya. Tipu daya setan itu lemah, sangat lemah sekali. Makanya yo kisah-kisah itu banyak sekali kalau kita sampaikan. Salah satunya ada dukun yang tobat itu. Kata beliau, dukun yang tobat ini salah satu tobatnya apa? Dukun santet yang tobat. Dia pernah nyantet orang itu mental mau balik ke dia sendiri. Ternyata salah satu sebabnya cuma simpel. Orangnya ini rajin baca ayat kursi. Karena ayat kursi ini kan disunahke setelah sholat. Jadi ibu-ibu nek habis sholat, bapak-bapak wirite salah setunggalin apa? Ayat kursi. Habis Allahumma antas salam, istighfar 3 kali, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billah wa la na'budu illa iya lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Allahumma antas salam. Kemudian nanti ya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca ayat kursi. Kemudian 3 kul. Jadi setelah ayat kursi kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, itu rutin. Kemudian disunahkan kapan lagi? Ketika sebelum tidur, saat derenge tilem. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang baca ayat kursi sebelum tidur atau pas waktu pagi atau sorenya, zikir pagi, zikir sore, itu dilindungi. Jadi diwaca isuk dilindungi sampai sore. Diwaca sore dilindungi tekan isuk. Apa meneh diwaca saderenge tilem. Insyaallah santet niku mental. Itu sampai akhirnya katanya Ustadz Faizar yang cerita dukunnya langsung. Dukun santet itu kemudian akhirnya timbang kena aku dialihke kepada orang yang nyantet. Akhirnya yang minta, yang request itu yang mati. Kan cilaka wis. Berarti metu duwe akeh bayar, malahan ora kena sing disantet, malah dhek dhewe sing mati, matine yo mati dalam keadaan syirik wal iyadzubillah. Mesake kaya ya. Ini Masya Allah tentang gangguan-gangguan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ini SAW seorang yang luar biasa sekali ya. Gangguan-gangguan yang menimpa beliau
tidak sedikit pun membuat beliau itu berhenti untuk mendakwahkan al-haq, ya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan pernah orang-orang Quraisy itu ketika melihat Rasulullah di Hijr Ismail, ya, di jenengan nate umroh kan ada Hijr Ismail yang di depan Ka'bah niku. Ketika beliau berada di Hijr Ismail, orang-orang Quraisy itu lihat langsung spontanitas dikeroyok Rasulullah SAW. Diwantemi, dipukuli sampai disebutkan, ya, mereka sambil mengucapkan ucapan-ucapan yang gak baik pada Rasulullah SAW. Maka lagi-lagi Abu Bakar yang melihat itu kemudian beliau kemudian namengi, jadi tamengnya Rasulullah. Wah, ketika dihantam sini Abu Bakar menjadi tamengnya Rasulullah, dipukul ini sampai Abu Bakar itu kemudian ya nyampaikan, kalian memerangi seseorang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah. Ini luar biasa sekali. Ini maka jadi fadhail, keutamaan Abu Bakar. Salah satunya Abu Bakar itu salah satunya adalah orang yang paling pertama membela Rasulullah SAW. Maka disebutkan kisah, ya, kisah tentang orang-orang Syiah di zamannya Ali radhiyallahu taala anhu. Orang Syiah ini kan muncul pertama kali itu keyakinannya apa? Mengutamakan Ali dari seluruh sahabatnya Rasulullah SAW. Dan Ali kalau dengar ada orang yang mengutamakan beliau melebihi Abu Bakar, Ali marahnya bukan main. Makanya ketika beliau dengar itu, beliau langsung naik mimbar, beliau nyampaikan tentang kisah ini. Kisah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu terang-terangan bela Rasulullah. Ketika Rasulullah dihantemi, Abu Bakar langsung turun tangan, beliau jadi tamengnya Rasulullah SAW. Dibandingkan dengan kisah di zaman Fir'aun, ketika ada seseorang yang menyampaikan kepada Fir'aun, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Allah menyebutkan apa? Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Allah menceritakan kisah ini dalam surah Al-Qasas. Berkata seseorang, rajulun mu'minun, seseorang yang beriman, min ali fir'aun, dari keluarganya Fir'aun, yaktumu imanahu, tapi apa? Dia menyembunyikan keimanannya. Jadi nek Abu Bakar kan terang-terangan, jelas-jelas bela sinten? Bela Rasulullah. Kalau yang tadi keluarga, salah satu keluarganya Fir'aun tadi nggak disebutkan siapa orangnya, tapi yang jelas dia yaktumu imanahu, ngumpetke, menyembunyikan keimanannya. Dia dengan halus mengatakan sama Fir'aun, hei Fir'aun, mosok kowe merangi wong men goro-goro ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kok lucu men menggoro-goro ngomong ngono tok kok diperangi. Tapi dia menyembunyikan keimanannya. Maunya bela siapa? Nabi Musa. Tapi tetap dengan apa? Menyembunyikan keimanan. Bedanya sama Abu Bakar, bela Rasulullah SAW dan mengiklankan. Ngumumke dengan jelas, gamblang, cetok bahwasanya beliau beriman kepada. Maka Ali itu sambil nangis. Ali radhiyallahu anhu sambil nangis mengatakan, ya, Abu Bakar demi Allah lebih utama dari 1000 orang yang tadi disebutkan dari keluarganya Fir'aun yang beriman. Kemudian beliau makan, wa inni lakasiran asma, aku banyak sekali dengar, sering sekali dengar yang itu membuat saya iri, kata Ali. Ana wa Abu Bakar wa Umar fil jannah. Aku Abu Bakar dan Umar di surga. Aku Abu Bakar dan Umar di surga. Maka kata Ali, nggak ada lagi orang yang boleh, ya, ngomong elek tentang Abu Bakar. Bahkan nggak usah ngomong jelek, ngutamakan beliau melebihi Abu Bakar. Ini luar biasa sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Kembali nggih. Jadi ini ujian-ujian Rasulullah SAW sangat banyak sekali, ya, tentang gangguan-gangguan yang beliau lakukan dan
percobaan-percobaan pembunuhan yang nanti puncaknya insya Allah kita akan bahas di pembahasan setelahnya sebelum hijrah ya. Orang Quraisy kemudian mereka usul untuk mengutus dari setiap kabilah seorang pemuda yang paling kuat ya, untuk mengepung rumahnya Rasulullah SAW dan didapatkan bagaimana hidup atau mati. Nah itu sebelum hijrah, nanti insya Allah kita akan kisahkan ini ya ketika peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah ya. Yang nanti kita sampaikan Rasulullah SAW meminta sahabat Ali untuk menggantikan beliau, gantikan tidur di tempat tidurnya beliau, kemudian keluar dari rumah. Dan ini asbabun nuzulnya yang turun di surah Yasin, faja'anna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi mereka ditutupi penglihatannya, orang-orang Quraisy ini ra iso weruh Rasulullah ketika keluar dari rumahnya, padahal melewati mereka, di tengah-tengah mereka nggak bisa melihat ya Rasulullah SAW. Sampai pagi dikira jek nang jero omah, ternyata yang tidur yang gantikan beliau adalah sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Nanti insya Allah ini kita kisahkan di kisah hijrahnya beliau. Ini puncaknya. Jadi terakhir itu percobaan kepingin ightial, membunuh Rasulullah SAW. Ya. Bukan hanya beliau yang dapatkan gangguan, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, yang kita sebutkan banyak riwayatnya ya. Salah satunya tadi yang beliau dipukuli ya. Ini menunjukkan Abu Bakar ini seorang yang dalam riwayat orangnya kecil, cilik ya. Kecil tapi keimanan beliau itu kalau ditimbang dengan keimanannya seluruh penduduk bumi ya, itu masih berat keimanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ya. Jadi masalah keimanan itu bukan masalah awake gede, masalah awake cilik ya. Tapi masalah sesuatu yang tertanam dalam dada seseorang. Kemudian kisah yang lain ya, sahabat Bilal bin Rabah. Ini terkenal, masya Allah, kisahnya sangat masyhur sekali. Ya, tuannya namanya Umayyah bin Khalaf. Ya, ketika dengar Bilal ini ikut Rasulullah SAW, beriman pada Rasulullah. Ya, dan ini Bilal ini seorang budak. Yang mana kalau budak itu orang yang ngelindungi. Beda kalau Rasulullah SAW masih ada pamannya, Abu Thalib, yang ngelindungi beliau kalau ada apa-apa siap pasang badan. Meskipun Abu Thalib sampai akhir hayat beliau Allah belum takdirkan baginya hidayah, tapi Abu Thalib siap pasang badan ya. Siapa yang ganggu Muhammad berhadapan sama saya ya. Itu mungkin kalau tidak dilindungi oleh beliau, lebih banyak lagi gangguan yang akan dihadapi oleh Rasulullah SAW. Bahkan Bani Hashim, kabilahnya Rasulullah SAW, rela diboikot. Nanti kita sebutkan juga kisah ini, selama 3 tahun. 3 tahun diboikot. Nggak boleh melakukan transaksi dagang. Nggak boleh ada satupun yang berikan bantuan. Dibayangke mawon Bu, jenengan duwe duit tapi ora iso tuku. Bu, ajeng nempur. Nggih. Ngapunten, duwite jenengan mboten payu. Loh, niki kan sami kali niku nggih, kula nek jenengan tok duwite mboten payu, nek sing sanese payu, pajeng. Bingung arep tuku teng pundi-pundi ora ana sing nampa. Jadi nggak boleh transaksi jual beli, nggak boleh. Nggak boleh ada yang ngasih bantuan 3 tahun. Itu bukan hanya Rasulullah, tapi kabilahnya Bani Hashim semuanya ikut menderita bersama Rasulullah SAW, termasuk pamannya. Ya. Itu masa yang sangat berat sekali, sampai sebagian sahabat itu makan dedaunan, ada yang makan kulit wis dadi lulang itu Bu, lulang ya. Digodhog terus ora mateng-mateng. Ya.
Ada yang makan kayu saking laparnya. Tidak sama sekali membuat mereka berpaling dari agama Allah. Salah satunya Bilal. Bilal ini seorang budak. Jadi kalau budak itu nggak ada pelindungnya. Saya ngelindungi nggak ada. Makanya Umayyah bin Khalaf taruhan sama siapa? Abu Jahal. Abu Jahal punya budak Yasir, istrinya Sumayyah, anaknya Ammar. Satu keluarga itu budaknya Abu Jahal. Kemudian Bilal budaknya Umayyah bin Khalaf. Mereka buat taruhan. Ayo podo-podo nyiksa budake, siapa yang luluh, artinya ora kuat kemudian njaluk ngapura, ya, dia menang. Ya. Maka Umayyah, saya nek nyiksa deloken wae siksaanku, kowe ora kuat pirang menit engko Bilal insyaallah balik meneh dadi wong ibaratnya murtad, jadi kafir lagi gitu. Bener, sama Umayyah bin Khalaf dibawa di tengah terik, panasnya luar biasa. Kita bayangkan panasnya Mekah, ya. Panasnya Mekah itu kalau sekarang di Masjidil Haram enak, AC-nya di mana-mana. Mlebu masjid wademe Masya Allah, meskipun siang-siang. Tapi nek zaman dulu kita bayangkan, zaman dulu belum ada AC, suhu 40 derajat, 45 derajat, panas-panasnya niku ndok di dokok teng pundi, pasir niku mateng dhewe ndoke. Itu Bilal dijemur di tengah terik, telanjang dada, ditaruh batu di atasnya, dipecuti, dicambuk. Semakin keras dicambuk oleh Umayyah bin Khalaf, Bilal nyebutkan ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, selalu nyebutkan kayak gitu, ya. Masya Allah. Ini yang diriwayatkan tentang beliau. Sampai akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq, sampai Umayyah bin Khalaf mengatakan, sayaan, wah ora berhasil. Mau disiksa kayak apapun, Bilal tidak bergeming, tetap dia kekeh dengan keimanannya, ya. Makanya datang Abu Bakar, dalam satu riwayat beliau membebaskan Bilal itu dengan arba'in uqiyah, 40 uqiyah, ya. Jadi kalau disebutkan sekarang mungkin nggak tahu, di kursan sekarang nggak tahu berapa, tapi yang penting duit banyak itu, ya. Jadi ketika Abu Bakar membebaskan dengan 40 uqiyah itu, kata Umayyah bin Khalaf, larangan kudune ming regane 7 uqiyah kok dibebaskan 40 uqiyah. Ibaratnya ono barang regane ming sak yuta, sama Abu Bakar dibayar maunya 10 juta. Akhirnya dinyak sama Umayyah bin Khalaf, kowe iki bodoh men, iki regane ming 1 juta dibayare gelem bayar 10 juta. Kata Abu Bakar, ini permisalan aja karena saya nggak tahu uqiyah ini kalau dikruskan sekarang berapa. Disebutkan kalau memang kamu ngomong tadi lebih dari itu, umpamanya 30 juta tak bayar. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini saking luar biasanya Abu Bakar dalam infak. Makanya kelebihannya Abu Bakar itu senang infak, dan duitnya itu banyak buat membebaskan budak, ya. Habis duitnya banyak buat membebaskan budak. Bahkan dalam satu riwayat beliau pernah infak seluruh hartanya. Makanya Umar ketika lihat itu, wah, nggak ada satupun orang yang bisa menyayangi Abu Bakar ketika infak seluruh hartanya. Oke. Jadi kita sebutkan nanti ketika beliau nanti hijrah, ya, kisah hijrahnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW itu menarik sekali. Jadi ketika hijrah itu Abu Bakar sudah berikan seluruh hartanya, sampai di rumah ini mboten ditinggali. Nah, putri beliau namanya Asma bintu Abi Bakar. Mbae teko, mbae itu maksudnya bapaknya Abu Bakar, Quhafah. Mbae wis wuta udah sepuh pun mboten saged mresani
Ketika sampai di rumahnya Abu Bakar ngomong karo putune niki sinten namanya Asma, mesake men kowe iki ora diurusi karo bapakmu gitu. Dia bilang gitu. Sama siapa? Putune itu. Karena dia dengar Abu Bakar duitnya kabeh nggo Muhammad, nggo Rasulullah, ana apa sithik nggo infak gitu kan. Sampai akhirnya dia ngomong ke putune itu, mesake pakmu ki ora ngurusi kowe gitu. Tapi ini anaknya anak yang Masya Allah, anak yang birrul walidain, yang sama bapaknya baik, nggak mau nama bapaknya itu jelek. Katanya Asma bintu Abu Bakar, putrinya, sinten sing matur mbah, mboten katanya. Bapaknya itu Masya Allah sayang banget, mboten percaya niki. Padahal teng mah ora ana apa-apa niku. Karena mbah niku wuta dijogokke watu niku. Watu dilebokke teng pundi? Teng kain apa? Kain ya teng kain nggih. Kemudian tangane mbah niku dinah niki bapak ninggal emas akeh. Krok. Oh ya nek ngono ya wis alhamdulillah. Para gitu. Jadi baik bukan ngapusi jane niki mboten ngapusi sing oleh insyaallah niki. Jadi Asma bintu Abi Bakar nyampaikan seperti itu, akhirnya mbah tenang. Itu luar biasanya keluarga Abu Bakar menyokong dakwahnya Rasulullah SAW. Ya. Insya Allah kita nanti kisahkan kisah lengkapnya ketika hijrahnya Nabi SAW. Singkat cerita ini Bilal luar biasa sekali. Sampai beliau masuk Islam itu beliau disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Siapa lagi? Ammar bin Yasir, kita udah ceritakan tadi. Umayyah bin Khalaf kali Abu Jahal tanding. Ya, sapa sing menang nyiksa budake terus budake ora kuat. Maka Ammar bin Yasir ini satu keluarga. Saya izin tak minum dulu niki rada kesel. Bismillahirrahmanirrahim. Niki iklan den, Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Ammar bin Yasir ini satu keluarga. Ammar bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah. Sama Abu Jahal niku disiksa bapakne, anake, ibuke, kabeh disiksa karo Abu Jahal. Yasirnya saking beratnya siksaan akhirnya sampai meninggal. Sumayyah disiksa terus beliau tetap tegar. Abu Jahal niku sampai jengkel dongkole luar biasa, ki kok kuat men gitu. Akhirnya dibunuh. Dan dibunuhnya ditombak itu dari kepalanya tembus ke kemaluannya. Maka disebutkan awwalu syahidatin fil Islam. Sumayyah itu yang pertama kali syahid dalam Islam itu beliau. Wanita yang pertama kali syahid. Ya. Anaknya ketika itu Yasir disiksa terus, akhirnya karena selalu nyampaikan, nanti kalau kamu ngomong satu aja perkataan tak selamat ki. Habis itu karena beliau nggak kuat, beliau nyampaikan, tapi dengan hatinya itu nolak, hatinya nggak ridho, hatinya nolak, hanya berontak luar biasa. Akhirnya Yasir ketika itu balik ketemu Abu Bakar, beliau nangis, jadi-jadinya saya nyesel tadi saya ngomong gini ketika saya disiksa sama Abu Jahal. Akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang itu hukumnya pripun niku. Hukumnya beliau sudah ngomong, terlanjur ngomong nggak bagus tentang Rasulullah, ya. Padahal benar-benar hatinya berontak, nggak mau ngomong itu. Akhirnya turun ayat di surah An-Nahl. Ya. Jadi Allah mengecualikan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surah An-Nahl, ya, nanti nek sing nggadahi mushaf monggo dibuka nggih. Surah An-Nahl, ya, ayatnya ayat yang ke 106. Allah menyampaikan man kafara billah min ba'di imanihi, ya. Jadi siapa yang mengkufurkan, berlaku kufur, berbuat kufur kepada Allah setelah keimanan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya,
Allah tutup hatinya, Allah tutup mata penglihatannya, ya, mereka akan rugi di akhirat, ya. Kecuali siapa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah sebutkan pengecualiannya, orang yang dipaksa, disiksa sampai enggak kuat, ya. Dia mengucapkan kalimat kufur tapi hatinya berontak, hatinya tetap dalam keimanan. Nah, ini salah satu pengecualian seorang yang mengucapkan perkataan kufur kalau dia mukroh. Mukroh itu apa? Disiksa, dipaksa. Nah, ini tentang Yasir, keluarganya Yasir. Maka Rasulullah ketika melihat itu, karena di masa Mekah itu masih lemah, nggak bisa ngopo-ngopo, nggak bisa bantu, ya. Rasulullah cuma menyampaikan sabron ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakum al jannah, karena tempat kembali kalian insya Allah surga, semuanya masuk surga, kata Rasulullah SAW. Ini luar biasa sekali. Kemudian sahabat yang lain kita sebutkan, ada Khabbab ibnu Arad, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Mus'ab bin Umair. Kalau kita kisahkan, banyak banget. Mus'ab bin Umair ini salah satu yang paling menarik. Mus'ab bin Umair itu ketika itu seorang yang sangat tampan, ya, pakaiannya semuanya bagus, itu minyak wanginya itu mahal, bahkan disebutkan nek melampah niku dereng ketinggal tiange, wis ambune wangi pun saged kecium, saking luar biasa. Ki sapa ki wangi? Mesti Mus'ab bin Umair. Karena jenengan mboten enten sing kados niku. Teko teng masjid urung teko wangi wis wangine Pak iki mesti. Wangi urung ana, baru mau jalan. Itu saking perlentenya itu Mus'ab bin Umair. Ketika itu enggak ada orang atau enggak ada akhwat yang enggak ngidolakan Mus'ab bin Umair. Ya. Dari hidup yang luar biasa, hidup orang yang terpandang, orang kaya, begitu masuk Islam, ibunya keluar rumah ngambek, dia panas-panasan, diterik matahari, rambutnya diwat-awut. Habis itu ibunya ngomong, saya nggak akan makan, nggak akan minum kecuali kamu balik lagi ke agama nenek moyangmu. Mus'ab bin Umair. Kata Mus'ab bin Umair, Bu, nek nyuwun sewu, kula niku sayang banget kali ibu. Tapi apa yang saya dapatkan sekarang ini adalah sesuatu yang saya yakini kebenarannya. Nyuwun sewu, umpami ibu nggadai 1000 nyawa, 1000 niku mboten mung siji, 1000. Kemudian keluar nyawanya, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, sampai 1000 kali, tidak akan membuat saya bergeming, bergeser dari Islam. Makanya habis itu ibu kesel, arek mlebu omah maem. Ternyata mengapusi tok, kan. Yes. Itu Mus'ab bin Umair. Tapi setelah itu asetnya dibekukan, ATM-nya diblokir kabeh. Zaman riyen enten ATM. Ane sama ibunya nggak dikasih lagi duitnya itu. Ora iso nggo tuku klambi, ora iso nggo tuku minyak wangi. Akhirnya Mus'ab bin Umair itu habis itu pakai baju, ya, nggak pernah ganti, bajunya mung siji loro, dekil, ya. Itu sampai ngapal, sampai sing biyene putih, ya. Ibaratnya nek saiki skincarean itu zaman sekarang, ya. Habis itu udah nggak kerawat, ya, karena nggak punya apa-apa. Ya. Sejak diblokir, dibekukan asetnya, udah nggak punya apa-apa, nggak punya akses pada kekayaannya. Tapi hebatnya beliau dikirim oleh Rasulullah menjadi dai pertama ke Madinah. Makanya yang paling berjasa kepada keislamannya orang-orang Madinah itu salah satunya Mus'ab bin Umair. Kata beliau, nggak ada satu rumah pun di Madinah kecuali tak masuki, tak dakwai, sampai hampir seluruh rumah-rumah Madinah semuanya bisa menerima Islam. Makanya ketika Rasulullah hijrah itu posisi di Madinah sudah banyak kaum muslimin. Beliau kemudian syahid ketika perang Uhud, ya. Dan ketika perang Uhud syahid itu nggak ada kain kafan, nggak punya kain kafan untuk menutupi beliau. Onone meng kain yang kalau ditutup kakinya nampak kepalanya, ditutup kepalanya nampak kakinya.
Makanya Rasulullah SAW kemudian nangis, turunlah ayat Allah tentang beliau dan orang-orang yang semisalnya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Ini di dalam surah Al-Ahzab. Mus'ab bin Umair. Ini kisah-kisah sahabat banyak sekali. Nek kita mau kisahkan kisah Abdullah bin Mas'ud, orang yang pertama kali yajharu bil Quran, terang-terangan bacakan Al-Quran di depan Ka'bah, depan patung-patung, depan orang-orang Quraisy. Itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud itu kapas orang-orang Quraisy kumpul di Ka'bah lagi ngumpul, beliau langsung berdiri membaca Al-Quran. Begitu membaca Al-Quran, duantemi bak pingsan. Dibawa balik siuman, sisuke meneh mangkat. Mocoke Quran duantemi sampai pingsan, balik lagi. Kata Abu Bakar, wis ora usah diteruske. Engko nanti kamu bahaya, bisa meninggal, bisa mati. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini ucapan beliau, saya lebih milih ruh saya keluar dari jasad saya, lebih milih saya mati daripada saya suruh berhenti baca Al-Quran. Masya Allah, ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan juga sahabat-sahabat yang lain yang kita nggak bisa sebutkan kisahnya satu persatu. Intinya dalam fase jahar bidakwah ini semuanya dapat gangguan, semuanya dapat hal-hal yang tidak menyenangkan, mendapatkan hal-hal yang menyakitkan dari orang-orang Quraisy, baik itu Rasulullah SAW atau para sahabat. Ya. Yang itu menguji keimanan mereka, menguji keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan izin Allah, tidak ada satupun sahabat Rasulullah SAW kecuali tambah kuat imannya, tambah yakin imannya, bahkan tambah besar kepercayaannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fase jahru bidakwah yang kita bisa ambil ibrah hari ini, bahwasanya sunatullah, seorang yang menyampaikan kebenaran dakwah itu mesti akan dihalang-halang, mesti akan dimusuhi, mesti ada musuhi. Nggak mungkin tenang terus, mesti ada yang menghalangi dan tidak suka. Ini yang pertama. Kedua, semakin besar ujian dalam dakwah, semakin besar pula pahala yang didapatkan. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, inna idhamal jazai ma'a'idhamil bala. Pahala yang besar itu bersama dengan ujian yang besar. Semakin besar ujiannya, semakin besar pula ganjaran yang akan diterima. Makanya disebutkan inna asyaddal bala al-anbiya. Orang yang paling berat diuji itu para nabi. Makanya nek makome mendekati makome nabi, kepengin cepak kali makome nabi, ujiannya berat. Itu. Kemudian yang ketiga, faedah yang kita bisa ambil, kita bersyukur banget. Kita hidup di sini, masya Allah, cilik pun dadi wong Islam. Kita melakukan ibadah juga nggak ada yang ngelarang. Zaman riyen Rasulullah enten sing salat teng Ka'bah, sahabat salat mawon dipidhek, disiksa, dijemur, diterik matahari gara-gara cuma salat. Sa'ad bin Abi Waqqas bahkan harus dilempari gara-gara salat. Nah ini masya Allah, kita nikmat luar biasa ya. Maka salah satu hak nikmat itu adalah disyukuri. Nek dengan kenikmatan yang kayak gini kok malah tambah males-malesan, yuk masya Allah, kebangetan banget. Wong zaman biyen Rasulullah SAW itu beratnya luar biasa seperti itu, nggak ada yang meninggalkan sholat. Nah makanya ini motivasi kagem kita sedanten ingkang rawuh teng mriki, supaya meningkatkan kesyukuran kepada Allah terhadap nikmat ini. Syukurin apa? Dipol-polke anggene taat kali Allah Subhanahu Wa Taala.
Dimaksimalkan ketaatan kita kepada Allah. Karena kita punya kemampuan, dikasih rezeki oleh Allah badan yang sehat, waktu luang, napa melih sing diparingi kelebihan rezeki, maka dimaksimalkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita. Barakallahu fikum, ini beberapa faedah yang kita bisa ambil ya. Insya Allah di kesempatan yang selanjutnya kita akan membahas pengaruh Al-Quran, yang mana Al-Quran ini menjadikan para sahabat dan Rasulullah itu benar-benar sangat teguh dan kuat dalam menghadapi ujian-ujian dakwah. Jadi ini peran terbesar itu ternyata dari mana? Al-Quran. Barakallahu fikum, makaten ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring manfaat, mugi-mugi dimaksimalkan kita semuanya dalam bertolabul ilmi, sehingga dengan itu insya Allah bertambah ilmu kita, terang hati kita, insya Allah lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal soleh. Kita tutup kajian pagi ini, billahi taufik wal hidayah wal afu minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.